Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Anak-anak ibu kelas 9 SMP Talmufid, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kembali lagi bersama ibu dalam pelajaran SKI. Kali ini kita memasuki bab 3. Di sini ada tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Kalian buka buku paket kalian. Ini ada Wali Songo atau 9 wali. Oke. Di sini ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita akan selidiki siapa itu Sunan Ampel sampai Sunan Muria. Simak baik-baik dan buka buku paket kalian masing-masing karena materi lebih lengkapnya atau bisa lebih jelasnya kalian bisa baca di buku paket kalian masing-masing. Oke, di sini ibu akan bahas yang pertama Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Ya, Sunan Ampel atau Raden Rahmat itu nama aslinya ya. Nama aslinya yaitu Raden Rahmat. Lahir di Campak pada tahun 1401 Masehi. Ada yang menyatakan bahwa ia berasal dari Campak. Pertama, Campak di Indonesia dan kedua, Jempak di Aceh. Kemudian disebutkan merupakan anak dari Raja Campak Ibrahim Asmarakandi, Maulana Malik Ibrahim yang diutus ke Majapahit dan menetap di Ampel Denta Surabaya. Kemudian pada tahun 1450 ia menikah dengan Nyi Ageng Manila, putri Bupati Tuban. Ialah yang melantik Raden Patah sebagai Sultan Demak pada tahun 1481 Masehi. Kemudian Sunan Ampel wafat pada tahun 1494 Masehi dan dimakamkan di Ampel Denta Surabaya. Keberhasilan Sunan Ampel lainnya ialah melahirkan tokoh wali lainnya seperti Sunan Giri, Sunan Kalijaga, dan putranya sendiri yang bernama Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Kemudian ajaran Sunan Ampel yang terkenal adalah Palsapah Molimo. Mo artinya ora gelem atau tidak mau, dan limo artinya perkara 5. Jadi maksud Molimo ialah tidak mau melakukan perkara 5 yang terlarang. Apa itu? Nah, yang pertama, tidak mau judi, tidak mau minum minuman yang memabukkan, tidak mau minum atau menghisap candu atau ganja, tidak mau mencuri, tidak mau berzina. Oke, itu paparan dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Lanjut ke Sunan Bonang. Nah, tahu nama aslinya yaitu Mahdum Ibrahim. Lahir pada tahun 1450 Masehi, ia adalah putra Sunan Ampel dan ibunya yang bernama Nyi Ageng Manila, putri seorang adipati di Tuban. Nah, setelah cukup dewasa, ia berkelana dan kemudian menetap di Bonang, sebuah desa kecil di Lasem, Jawa Timur. Kemudian ajaran Sunan Bonang berusaha memadukan ajaran Ahlus Sunnah bergaya tasawuf dan garis salaf ortodoks yang disampaikan melalui media kesenian. Kemudian ia menguasai ilmu fikih, usuluddin, kemudian tasawuf, seni sastra, dan arsitektur. Ajarannya berintikan pada filsafat
isyik atau cinta. Menurut Bonang, cinta sama dengan iman, pengetahuan, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala atau hak al-yakin. Kemudian pada tahun 1525 Masehi Sunan Bonang wafat dan dimakamkan di daerah Tuban. Oke, lanjut ke Sunan Derajat atau memiliki nama asli yaitu Masih Munad. Lahir pada tahun 1470 Masehi, merupakan putra dari Sunan Ampel, saudara dari Sunan Bonang. Sunan Derajat mengubah sejumlah suluk, di antaranya suluk petuah. Ia juga menciptakan lagu Gending Pangkuriang. Sampai sekarang lagu itu masih banyak digemari oleh masyarakat Jawa. Pusat kegiatan di sini pusat kegiatan dakwahnya ya di daerah Sedayak, Jawa Timur. Kemudian Sunan Derajat dikenal dengan kegiatan sosialnya. Nah, di sini ia dikenal sebagai seorang yang bersahaja, yang suka menolong sesama. Dialah wali yang memelopori penyantunan anak-anak yatim, fakir miskin, dan orang sakit. Kemudian Sunan Derajat wafat pada pertengahan abad ke-15 dan dimakamkan di Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Kemudian lanjut ke Sunan Giri atau Raden Paku. Ini nama aslinya yaitu Raden Paku. Lahir pada tahun 1442 Masehi. Ia adalah putra dari di sini putra dari Maulana Ishak dari kalangan ya, atau yang juga sahabat Sunan Ampel. Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri. Dalam waktu 3 tahun, pesantren Giri sudah terkenal ke seluruh Nusantara, sehingga banyak murid-muridnya yang datang dari Madura, Kalimantan, Makassar, Lombok, dan seluruh Jawa. Raja Majapahit sendiri memberi keleluasaan kepadanya untuk mengatur pemerintahan karena khawatir ia melakukan pemberontakan. Kemudian pesantren itu pun berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan yang disebut Giri Kedaton. Sunan Giri dikenal karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih, maka orang pun menyebutnya sebagai Sultan Abdul Fakih. Kesenian gending pucung yang bernuansa Jawa namun syarat dengan ajaran Islam adalah salah satu karya Sunan Giri. Sunan Giri wafat pada tahun 1600 Masehi dan dimakamkan di atas Bukit Giri dekat Gresik. Oke. Untuk hari ini cukup sampai Sunan Giri dulu ya. Lanjut lagi nanti ke Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Dan kita akan bahas di antara itu tokoh ulama yang berpengaruh besar juga dalam penyebaran Islam di Indonesia. Oke, untuk hari ini cukup dari Ibu. Akhirul kalam Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.